Semangat pagi, Mas Hendy. Selamat pagi. Ya, semangat pagi walaupun ini siang hari, namun semangatnya tetap seperti di pagi hari, gitu maksudnya. Siap. Nah, ini berbicara tentang salon, Hendy Salon yang hingga saat ini tetap eksis di tengah wabah penyakit pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiatnya apa kira-kira Mas Hendy sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat luas agar bisa tetap eksis di aktivitasnya? Ya, jadi begini, COVID pandemi ini adalah pandemi dunia. Jadi kita bukan sendiri, jadi kita semua mengalami, bahkan di seluruh dunia. Maka dari itu kita sebagai hairdresser, penata rambut, harus pandai-pandainya berinovasi. Iya. Salah satunya pertama kita mendengarkan aspirasi daripada pelanggan kita. Iya. Apa sih yang menjadi kekhawatiran oleh pelanggan itu apa sehingga tidak berani ke salon. Nah, itu kita dengarkan aspirasi mereka, lalu kita cari alternatif yang lain bagaimana caranya supaya pelanggan ini tetap merasa nyaman datang ke salon dan merasa tidak menulari dan tidak tertulari. Dari situ mereka akan datang ke salon. Tentunya gini, tentunya semua kepengen sehat dan COVID ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Tidak boleh kita anggap remeh karena memang kenyataannya memang penularannya sangat cepat sekali. Akan tetapi kita juga tidak boleh terlalu paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Karena kalau kita ketakutan berlebihan nanti dampaknya justru kita akan imun kita akan turun ya. Betul. Betul. Ini kalau saya melihat ini pakaian Mas Hendy ini kuning ini. Apa ini, pakaian APD atau apa ini? Terus semua tenaga di sini harus pakai itu atau gimana? Ini salah satu inspirasi kita. Kekhawatiran customer kalau datang ke salon itu takut tidak higienis atau takut tidak bersih, maka dari itu kita pakai APD, artinya supaya customer ini juga merasa nyaman datang ke salon kita. Selain kita steril peralatan, selain kita semprot ruangan dan kita selalu pakai masker, pakai APD, kita juga harus mempersiapkan seperti itu. Ya, terus kira-kira apa yang disampaikan ke para customernya agar bisa jaminan itu betul-betul safety sehingga tidak takut lagi datang ke salon. Misalkan di sini disediakan cuci tangan atau dan lain sebagainya. Terus kain yang dipakai untuk potong rambut itu bagaimana? Harus berganti terus setiap orang atau bagaimana nih Mas Hendy? Ya, jadi begini. Memang COVID ini memang benar-benar menakutkan ya. Jadi memang membuat kita ini kekhawatirannya terlalu tinggi ya. Kita bisa memaklumi itu. Untuk itu memang kita juga tidak menyalahkan kalau mereka tetap stay at home. Bahkan mereka ada 3 bulan nggak potong rambut ya, nggak berani potong rambut. Nah, bukan nggak berani potong rambut, memang takut karena takut tertular ya. Betul. Nah, di situ ya kita bisa memaklumi dan kita bisa memahami. Tapi ya saya juga berusaha untuk memberikan penjelasan kalau memang rasa tidak perlu dulu ke salon ya kita bisa memaklumi, tidak apa-apa. Iya. Walaupun mereka juga tampil rapi, tampil bagus, stay at home ya. Itu juga mereka merasakan juga itu risih juga. Di rumah tidak rapi, juga risih gitu ya. Betul. Tapi karena lebih takut nanti penularan dan lain-lain, dia tetap rumah ya, kita bisa maklumi. Iya. Jadi kita menawarkan tetap rapi walaupun tetap di rumah gitu ya. Nah, terus selain itu, kira-kira sampai sejauh mana
penurunan atau sebelum adanya COVID-19 ini dan sekarang ada COVID-19, kira-kira omset atau dengan customer hubungannya sampai seperti apa ini, Mas? Kemarin kan terjadi di Surabaya terjadi PSBB ya. PSBB. Nah, sehingga kita ikuti peraturan pemerintah, kita juga taati peraturan, sehingga kita juga tidak ada aktivitas kemarin, hampir sempat tutup juga ya? Tutup berarti? 2 bulan Iya. tutup. Tapi kita tetap melayani by appointment. Janjian dulu yang betul-betul urgent, yang benar-benar sudah nggak tahan rambutnya kepengen potong. Ya kita tetap berikan pelayanan, tapi dengan protokoler kesehatan secara ekstra. Betul-betul secara ekstra lah, agar mereka nyaman, tidak menulari dan tidak tertulari. Seperti itu. Terus kemudian kita juga tes rapid test. Kalau memang kondisinya sehat, ya tidak apa-apa kita layan. Tapi ada yang memang fisiknya kurang fit, ya kita tunda dulu, jangan memaksakan gitu ya. Terus untuk memastikan tenaganya yang ada di sini itu betul-betul fit, apakah setiap pagi itu dites suhu tubuhnya misalkan, sehingga tidak berdampak kepada customer yang akan datang? Oh jelas, itu pasti. Tapi kita bersyukur alhamdulillah karyawan kita semuanya kondisinya sehat semua. Kita tes ya, kondisi sehat, lalu mereka kerja. Pasti itu, tiap pagi kita tes, kemudian pulangnya juga kita tes. Terus kemudian kita siapkan vitamin-vitamin untuk semua staf, semua tim, supaya badannya tetap sehat, imunnya tetap sehat, melayani tamu dengan kondisi yang sehat. Iya. Kalau saya lihat kan Mas Hendy ini sudah tidak asing lagi lah di dunia beauty persalonan ini kan, mulai dari kelas pejabat, artis dan lain sebagainya. Di saat pandemi ini kira-kira artis atau orang terpandang lah, kira-kira apa masih tetap datang atau gimana ini? Jadi ini untuk masalah pandemi ini betul-betul membuat kita semua ini menjadi bisa menerima kenyataan. Contohnya ya, wedding tidak ada. Kemudian party-party semua tidak ada. Mau tidak mau artis pun juga sepi job gitu loh. Iya, betul. Jadi otomatis itu udah otomatis gitu. Berdampak ke semuanya ya. Semuanya harus bisa menerima, dan kenyataannya memang seperti ini. Jadi kena dampak sekali. Otomatis artis-artis juga jarang ke Surabaya karena nggak ada tanggapan. Kalau salon ini kira-kira dampaknya sangat berat sekali atau masih mendingan dibanding usaha? Kembali tadi yang saya sampaikan, walaupun at home ya, stay at home, tapi mereka tetap ingin tampil rapi. Untuk itu rambut kan tumbuh terus. Mau tidak mau dia juga harus potong gitu loh. Tapi ya memang agak jarang sekali. Yang tadinya potong 1 bulan sekali untuk cowok ya, sekarang 2 bulan baru potong rambut. Kurang ya, jadi pasti ada pengurangan lah. Pasti. Juga otomatis omset salon juga turun semuanya. Saya kira bukan saya sendiri, tapi seluruh salon sedunia. Mungkin Mas Hendy punya kiat terhadap masyarakat ya, barangkali ada yang perlu disampaikan. Minimal dari kiat pribadi itu untuk menjaga agar tetap bugar itu apa kira-kira yang perlu dikonsumsi atau apa gitulah. Jadi begini, untuk menghadapi masalah ini tetap kita harus jaga imun kita dengan cara olahraga yang ringan-ringan, jangan terlalu olahraga yang berat, kemudian makan dan minum yang bergizi sesuai anjuran. Istirahat yang cukup itu jauh lebih penting. Yang lebih penting lagi, pikiran kita harus yang bersih, pikiran kita harus yang sehat ya? Pikiran kita harus gembira. Usahakan kita membuat hati kita itu gembira sesuai dengan hobinya masing-masing. Ada yang hobinya bercocok tanam, ada yang hobinya itu bernyanyi, ada yang hobinya piara burung, peternak dan lain-lain. Nah itu
dilakukan dengan hati yang gembira. Nah, itu bisa menaikkan imun kita. Jadi tetap seakan-akan kita nggak ada masalah wabah dan lain sebagainya, seperti beraktivitas seperti semula gitu ya. Iya, wabah ini memang betul tidak bisa dianggap remeh, jangan dianggap remeh, tapi kita juga harus waspada. Waspada. Nah, kita nggak boleh ceroboh. Kalau nggak perlu ya nggak usah keluar. Iya. Kalau keluar pun harus pakai masker. Kalau Lebaran kemarin nggak pulang, nggak mudik ini ya? Lebaran. Otomatis kemarin kita tahu diri lah. Tahu diri. Nggak usah memaksakan. Iya, iya. Kita tahu diri, jadi nggak pulang kampung kemarin. Jangan sampai menularkan atau ditularkan gitu ya. Betul. Iya, iya, iya. Apalagi nih Mas Hendy kira-kira kalau menghadapi wabah COVID-19 ini, menurut Mas Hendy kira-kira optimis bisa berakhir atau gimana ini? Saya kira ya bisa berakhir segeralah insya Allah, dengan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, karena kalau tidak segera berakhir dampaknya sangat buruk sekali, khususnya bagi perekonomian. Dan ini mungkin bukan kita saja yang mengalami ya. Betul. Bahkan dunia itu kan. Benar. Jadi ini kita nggak boleh terlalu meremehkan, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya kan. Dan COVID ini mengajarkan kita untuk new normal ya. Jadi yang tadinya apa istilahnya jarang cuci tangan atau apa, sekarang rajin cuci tangan. Rajin mandi, rajin pokoknya jaga kebersihannya itu sangat luar biasa. Nah, berarti kan di balik adanya wabah COVID ini ada segi positif yang perlu kita petik hikmahnya ya kan? Ya. Nah, mungkin dari harus kita pakai masker itu kan tentunya nanti untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ya, gitu. kita ambil positifnya juga, tapi dampaknya negatifnya sangat banyak. Sangat banyak negatifnya sangat ya. banyak. Iya. Perekonomian jadi lesu, kemudian juga ya semuanya lah kena dampak. Iya, iya. Mungkin ada pesan terakhir nih Mas Hendy yang bisa disampaikan. Pesan saya ya itu jaga kesehatan, jaga hati yang gembira, jangan terlalu takut yang berlebihan, sampai paranoid dan lain-lain. Usahakan jangan sampai sakit lah. Kalau sakit nanti berat lah, urusannya panjang jadinya. Iya. Itu sekedar ngobrol santai bersama Hendy Salon yang sudah tidak asing lagi di kota Surabaya, bahkan di nasional pun banyak kegiatan Hendy Salon, mulai dari bakti sosial dan lain sebagainya sudah banyak kita lihat di medsos dan lain sebagainya. Kurang lebihnya begitu, tetap semangat dan mari kita atasi bersama COVID-19 hingga berakhir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih, semangat pagi. Selamat pagi.